Kalau ajaran lain mengatakan kasihilah sesamamu manusia, tetapi ajaran Yesus maju selangkah, kasihilah musuhmu. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati apa yang kita kerjakan pada hari ini. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menanggapi dan meluruskan penyesatan dan penghinaan yang dilakukan oleh Ustadz Agustan terkait dengan amanat agung yang dia katakan bahwa teroris itu tidak pernah hilang kalau amanat agung tidak dihapuskan di dalam Biblos. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikannya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Baik, menyambung kembali si Brodin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani, lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Nah teman-teman semuanya, tadi cuplikan video dari Om Agustan dan saya menanggapinya begini. Saya teringat dengan perkataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa menjelang akhir zaman itu maka akan banyak muncul nabi-nabi palsu, para pendusta, iblis, dan para penyesat. Dan saya tidak tahu apakah Om Agustan ini termasuk salah satu dari golongan orang-orang ini. Terkait dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa teroris itu tidak bisa dilenyapkan ketika amanat agung masih ada di dalam Biblos. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa Om Agustan ini sudah meresahkan dan seharusnya sudah bisa dilirik oleh penegak hukum ya, atau pemerintah seperti Pak Mahfud MD, seperti dia melirik Pak Saifuddin Ibrahim. Dan saya rasa sudah seharusnya Pak Mahfud MD mengambil sikap dengan Om Agustan ini, karena ini sudah menyangkut iman orang lain. Nah teman-teman semuanya, apakah yang dikatakan oleh Agustan ini terkait dengan amanat agung, bahwa kalau amanat agung masih ada di dalam Biblos, maka teroris tidak bisa dilenyapkan di bumi ini? Pertanyaannya begini, apa hubungannya dengan amanat agung dengan teroris? Ya. Tidak ada satu ayat di dalam Alkitab di Perjanjian Baru yang mengajarkan tentang teroris atau peperangan. Karena Yesus datang ke dunia tidak membawa pedang, tidak pernah menciptakan perang. Ya. Tetapi dia datang ke dunia dengan membawa kasih, perdamaian, dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Ya. Kalau ajaran lain mengatakan kasihilah sesamamu manusia, tetapi ajaran Yesus maju selangkah, kasihilah musuhmu.
Dan itu tidak ada di dalam ajaran agama lain. Ya. Itu hebatnya ajaran Yesus. Nah, teman-teman semuanya, kembali ke amanat agung ya, yang terdapat di Matius 28 ayat 18 sampai dengan ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Om Agustan, di mana di ayat ini terdapat unsur terorisme, ya, atau apakah ayat ini bisa ditafsirkan menjadi sesuatu yang menakutkan, ya, bahwa ini adalah ya merupakan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadikan semua umat manusia untuk mengenal Tuhan, untuk mengikuti ajarannya. Ya. Apakah dengan adanya ayat ini, apakah orang Kristen diwajibkan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke agama Kristen dengan kekerasan? Tentu tidak. Ya. Tidak ada orang Kristen yang mengajak umat lain untuk masuk ke agama Kristen dengan kekerasan atau dengan pedang. Ya. Tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mau masuk ke agama Kristen. Ya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai kebenaran, maka sudah pasti jawabannya adalah neraka telah menanti saya dan saudara. Yang mudah-mudahan Agustan bisa sadar, ya, dan bisa lebih mengedepankan yang namanya toleransi dalam beragama. Karena sudah seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita hidup berdampingan, ya, hidup bersama tanpa ada permusuhan, tanpa ada perbedaan di tengah-tengah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.